Zaman dulu, untuk sebagian anak Indonesia, sosis itu barangkali seperti makanan yang mewah, kecil-kecilan. Kalau ibu kita dulu masak mie instan nih, lalu ditambah potongan sosis, rasanya mie instan itu mungkin akan langsung naik level. Bekal sekolah jadi lebih keren, ya nggak? Mie goreng pakai sosis, nasi goreng juga pakai sosis. Pas kesini-sini, mulai deh ada sosis yang dibakar di depan sekolah. Kesannya itu kan jadi modern banget gitu loh. Namun ternyata sosis itu bukan makanan modern. Sejarah sosis sudah dimulai bahkan sebelum orang-orang Mesir membangun piramid. Nah, jadi menurut catatan sejarah, manusia sudah membuat sosis itu sejak 5.000 tahun yang lalu. Jadi itu di wilayah Mesopotamia atau sekarang itu daerah Irak. Jadi ceritanya itu dulu kan belum ada kulkas nih. Nah, manusia waktu itu punya masalah nih dalam menyimpan daging. Gimana caranya daging itu biar nggak cepat busuk? Jadi mereka mulai mencincang-cincang daging, mencampurnya dengan rempah-rempah dan garam sebagai pengawet. Dan mereka lalu masukkannya ke dalam selongsong usus hewan agar lebih tahan lama. Dan disitulah lahir makanan olahan tertua di dunia. Namun tidak diketahui sih siapa yang pertama kali kepikiran nih mencoba-coba memasukkan daging itu ke dalam usus. Kadang saya juga bingung nih, sebenarnya manusia zaman dulu itu kreatif atau nekat ya? Apa mereka pas lihat usus nih ya, lalu kepikiran nih, wah ada usus nih, kita masukin aja daging di situ. Nah, lucu ya? Pasti kalian juga nggak kepikiran ya? Nah, kalau misalnya orang itu atau si penemu itu masih hidup di zaman sekarang, mungkin si penemunya sudah punya channel YouTube sendiri nih, channel YouTube Food Experiment. Jadi singkat cerita nih, berkembanglah sosis itu ke berbagai negara. Ada yang ke Jerman, ke Turki, Amerika, Cina, hingga Indonesia. Dan mungkin bagi yang pernah kepikiran bahwa sosis itu asalnya dari Amerika, berarti itu tidak benar ya. Tadi kan berarti sosis kan asalnya dari Mesopotamia. Tapi kalau hotdog, iya benar itu dari Amerika. Nah, ada yang unik nih dari cerita penemuan hotdog. Kalian tahu kan hotdog? Jadi roti panjang yang dalamnya sosis. Jadi konon cerita gini nih, pada tahun 1904 atau jauh nih sebelum Perang Dunia Pertama, saya yakin kalian juga belum pada lahir ya. Alkisah ada seorang pedagang sosis di Amerika yang berjualan ya di suatu festival. Nah, karena sosisnya itu kan pas dibakar panas ya. Nah, si pembelinya kan kalau langsung megang itu kan pasti tangannya merasa panas. Nah, kemudian si pedagang itu dipinjamkanlah sarung tangannya nih ke para pembelinya. Zaman dulu mungkin ya belum ada sarung tangan plastik ya seperti sekarang. Mungkin sarung tangannya sarung tangan kain ya. Kalau sekarang mungkin ya kita pakai piring plastik saja kan, piring plastik, garpu plastik. Mungkin dulu ya belum ada plastik seperti itu. Nah, celakanya nih, para pembelinya itu justru mencuri sarung tangannya nih, dibawa kabur. Dan akhirnya pedagang sosis itu pun merugi. Nah, akhirnya dia mendapatkan saran nih dari temannya nih ceritanya. Atau ada yang bilang juga dari istrinya. Nah, gimana kalau si sosisnya itu dimasukkan saja ke dalam roti? Jadi si pembeli bisa memegang sosisnya melalui roti itu. Kan nggak kasta panas kan? Nah, akhirnya itulah yang menyebabkan si roti panjang itu dan sosisnya itu terkenal sampai sekarang. Lalu, dari mana asal kata hotdog? Kok bisa disebut hotdog? Nah, asalnya memang dari bentuknya. Konon karena bentuknya itu panjang, itu ada yang melihat bahwa itu bentuknya mirip, mohon maaf ya, seperti anjing Jerman yang bodinya itu panjang. Kalau Jerman itu disebutnya anjing Dachshund ya.
Jadi sebenarnya itu cuma asal plesetan nama saja. Dan sekarang ini pasar sosis global nilainya diperkirakan mencapai lebih dari 85 miliar dolar. Negara pengkonsumsi sosis terbesar itu antara lain Jerman, Cina, Inggris, Amerika. Jerman bahkan punya 1.500 jenis sosis yang berbeda-beda. Dan Jerman ini, meskipun dia negaranya pengekspor sosis terbesar, namun dia juga banyak mengimpor sosis dari negara-negara di tetangganya. Karena memang tingkat konsumsi nasionalnya terhadap sosis ini sangat besar. Di Asia Pasifik juga termasuk Indonesia itu menunjukkan peningkatan pasar sosis. Nah, kita lihat datanya. Dari hasil survei Indonesia Data memperlihatkan sesuatu yang menarik nih. Jadi lebih separuh masyarakat perkotaan di Indonesia ternyata mengkonsumsi sosis bermerek dalam 1 bulan terakhir. Di Jakarta, angkanya bahkan mencapai 66% yang mengkonsumsi sosis bermerek. Jika dilihat dari frekuensinya, 75% masyarakat perkotaan Indonesia mengkonsumsi sosis bermerek. Setidaknya sekali dalam seminggu loh. Artinya 3 dari 4 orang itu mengkonsumsi sosis minimal seminggu sekali. Nah, apakah kalian salah satunya guys? Lalu, data kami juga menunjukkan bahwa konsumsi sosis itu paling tinggi di kelompok ekonomi menengah atas dan dari kalangan usia muda. Jadi, sosis meskipun memang berasal dari ribuan tahun yang lalu, namun saat ini tampaknya sudah menjadi simbol gaya hidup modern. Apalagi sekarang kan ada sosis yang siap makan. Sangat related lah dengan manusia modern yang suka makanan cepat, instan, praktis, tahan lama, portable, gampang dibawa-bawa, dan relatif murah. Dan satu lagi, tetap terasa enak. Dan perkembangan sosis di Indonesia mungkin memang tidak bisa dipisahkan dari perkembangan minimarket yang sangat menjamur ya di mana-mana. Hasil riset Indonesia Data, 60% konsumen itu membeli sosis di minimarket. Yalah, kan tinggal masuk, ambil dari etalasenya ya, atau di kulkas, lalu kita bayar, pulang, selesai deh, tinggal makan. Dan ketika ditanya alasan memilih sosis, jawaban nomor satunya bukan karena kesehatan, bukan karena gizi, tapi jawaban utama mereka adalah karena rasanya enak dan rasa dagingnya nih terasa. Jadi mungkin sebenarnya orang-orang yang ingin membeli sosis itu menginginkan sesuatu yang praktis sambil merasakan sensasi makan daging. Padahal pada banyak sosis modern sekarang ini, sosis itu bukan semuanya isinya daging loh. Coba deh lihat ya, top 5 merek-merek yang paling diingat oleh masyarakat Indonesia dari hasil survei Indonesia Data, itu ada merek Cham, ada merek So Nice, So Good, Kimbo, Fiesta, dan lain-lain ya. Dari 5 merek top 5 itu, persentase dagingnya ternyata sangat bervariasi. Ada yang 20%, ada yang 30%, ada juga yang 50%, tergantung variannya. Beberapa produk mengkombinasikan nih daging sapi dan daging ayam, hingga kombinasi dengan kulit ayam. Dan ini sebenarnya bukan sesuatu yang aneh sih. Nah, kalau kalian suka merek apa nih guys? Merek sosis yang tadi kami sebutkan, atau ada merek di luar itu? Meskipun sering dipermasalahkan mengenai faktor ketidaksehatan ya dari si sosis ini, tampaknya masa depan sosis masih akan terus berlanjut. Sekarang ini kan mulai muncul tuh ada sosis yang rendah lemak, ada sosis yang rendah sodium, ada sosis tinggi protein, bahkan ada sosis yang berbasiskan tumbuhan nih, jadi dia nggak pakai daging sama sekali. Dan semoga saja semakin canggihnya teknologi pangan, para ilmuwan juga menemukan sosis kemasan yang semakin sehat lah untuk kita makan. Oke guys, sekian pembahasan mengenai sosis ya. Kalau dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan follow. Saya Aryo dari Indonesia Data, berkolaborasi dengan Kode Marketing. Sampai jumpa di episode mendatang. See you, bye.